Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawaqibuhu, dan beberapa yang merusak wudu atau membatalkan wudu. Jadi bahasan kita ini sekarang adalah beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudu. Itu ada 4. Yang pertama, khuruju syai'in min ahadi sabilayil hayyi. Khuruju syai'in, keluarnya sesuatu, min ahadi, dari salah satu, sabilayil hayyi, 2 jalan orang yang hidup. Maksudnya jalan depan sama jalan belakang. Sudah paham lah ya? Nah, pokoknya apa aja, pokoknya kalau ada keluar lewat situ, bentuknya mau cair, mau padat, mau angin, mau gas, mau cair, mau padat, pokoknya kalau ada yang keluar dari situ maka wudunya batal. Walau basuran, walaupun yang keluar itu, basuran itu kalau apa ya? Kalau orang Jawa itu nyebutnya bol. Tahu bol nggak? Tahu ya? Tahu. Bu Haji tahu ya? Tahu ya? Kan orang Lampung tahu bol. Tahu dari Jakarta. Tahunya dari Pulau Jahe. Bol. Iya kan? Ya itu loh. Apa sih kalau nama aslinya apa ya? Bukan apa? Ambeien ini lah, ambeien. Ya itu kan. Ya kalau orang daerah saya nyebutnya kan bol kan namanya. Ya kok bulu itu ujungnya itu kayak ambeien apa ya? Kalau orang punya penyakit itu kan kadang kalau berak yang nggak lancar itu kan kayak keluar. Seandainya yang keluar sampai itu keluar ya tetap wudunya batal. Apa aja pokoknya yang keluar dari 2 jalan itu, mau jalan depan mau jalan belakang, bentuknya apapun itu menyebabkan batalnya wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, wazawalu aklin, hilangnya akal. Hilangnya akal itu bisa sebab karena tidur. Orang tidur itu kan akalnya hilang kan? Biar dia profesor, dokter kayak apa, kalau lagi tidur ditanyai 1 tambah 1 ya nggak tahu. Orang akalnya lagi hilang ya. Biar gelarnya sampai sundul langit, kalau ditanyai 1 tambah 1, kalau dia lagi tidur dia nggak tahu. Ya makanya zawalu aklin, hilangnya akal. Pokoknya asal akalnya hilang itu wudunya batal. Bisa sebab karena tidur, mabuk bukan mabuk kendaraan, bukan. Yang mabuk minuman kan akalnya hilang, maka itu batal wudunya. La binaumi mumakkinin, situ memakanin ya. Nah, jadi mumakkinin yang pokoknya. Kecuali bagi orang yang tidur mumakkinin maq'adahu, yang tetap posisi duduknya nggak gerak. Umpama ada orang tidur kok begini aja, walaupun tidurnya sampai sejam 2 jam, asal ini posisi duduknya nggak gerak, maka itu wudunya tidak batal. Tapi siapa tahu ya, siapa yang bisa memastikan ketika dia tidur itu nggak gerak? Nggak tahu, kecuali kalau tidurnya diikat ya, supaya nggak bisa gerak. Nah, kalau orang tidur kok duduk biasanya ya begini ya. Umpama kok dia ketika tidur itu memastikan tempat duduknya itu nggak bergeser, maka itu wudunya tidak batal. Umpama ngaji kok ngantuk, tapi kok duduknya bisa begini, nggak gerak-gerak sama sekali, biar sampai ngorok gargur, nggak batal itu wudunya. Tapi kalaupun cuma ngantuk sebentaran, nah ketika ngantuk jadi kan akalnya hilang kan.
Nah, berarti itu wudhunya sudah batal. Zawalu aklin, karena yang jadi pokok permasalahan itu adalah hilangnya kesadaran, hilangnya akal. Nah, kecuali orang yang hilangnya akal karena tidur, tapi yang tidurnya tetap nggak geser-geser, maka itu tidak batal. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, wa masu farji adamiyin bi badani kaffin, menyentuh kemaluan manusia. Jadi kalau menyentuh kemaluan kambing nggak batal ya. Umpamanya iseng loh, habis wudhu kok di Bu Haji depan mau sholat kok yo iseng temen ya. Lah iya umpamanya pas mau korban kan banyak di depan rumah ya. Iya. Sampingannya yang di bawah. Ya, umpama iseng lagi lewat. Maka tidak batal. Yang batalin itu kalau punya manusia. Terus yang batal itu kalau nyentuhnya pakai telapak tangan. Kalau pakai ini nggak batal. Iya. Giniin ngobrak. Kalau punya anak sendiri Nah, anak, iya kalau pakai ini nggak batal dipakai ini. Beratnya begini. Tapi yang beratnya begini. Kalau umpama udah wudhu ya udah mau berangkat ngaji mau nyebokin. Iya. Tapi apa ya nyebokin pakai ini? enggak begini ya, makanya Ya umpama kok nyebokin pakai gini atau begini. Yang batal itu kan pakai telapak tangan. Berarti kalau tidak pakai telapak tangan maka tidak batal. Yang membatalkan itu kan bibar komunikasi, yaitu dengan telapak tangan. Dan misalnya kalau dengan ini bahasa Indonesianya apa ya? Ini nih. Kalau orang Jawa kan totok ya. Kalau orang Jakarta apa? Ini nggak ada orang Jakarta asli sih ya. Pendatang semua. Nah ya umpama dengan ini maka itu tidak batal. Atau misal dengan kaki gitu ya. Nyebokin anak. Maaf tapi apa iya pakai kaki gitu. Ya orang dulu gitu ya. Pakai kaki. Ada cebokin banyak pakai itu ya. Pakai kaki. jempol dong pada ngelap. Enggak kalau orang dulu ya. Ya tidak batal wudhunya. Yang batal itu kalau dengan telapak tangan, dan yang disentuh itu adalah kelamin manusia. Tapi kalau tadi punya kambing maupun sapi yang gede-gedean ya. Tadi praktekin ya. Ya ntar umpama kalau mau korban kan banyak tuh. Ya itu depan rumah kan. Untung nggak ada Bu Mansur. Kalau ada Bu Mansur, wah. Batal wudhunya. Kemudian itu yang nomor 3. Yang nomor 4, wa talaqi basyaratai dzakarin wa unsa bikibarin fihi ma la ma'a mahramiyatin, yaitu bersentuhan dua kulit antara laki-laki dan perempuan. Kulit langsung ya. Tapi kalau ada penghalang semisal baju atau mungkin pakai sarung tangan, salaman tapi pakai sarung tangan kayak tinju. Tidak batal, laki-laki dan perempuan bikibarin yang dua-duanya udah sama-sama dewasa. Berarti kalau anak kecil tidak membatalkan wudhu. Bihima, dua-duanya sudah sama-sama dewasa, laki-laki dan perempuan. La ma'a mahramiyatin, yang bukan mahram. Yang benar itu mahram ya, cuman di bahasa kita itu sering nyebutnya muhrim. Muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikah itu namanya mahram. Nah, semua yang haram dinikah maka itu ketika bersentuhan langsung, taruhlah umpama salaman, maka tidak batal. Kakak sama adik,
terus bapak sama anak terus ke bawah, bapak, anak, cucu terus ke bawah, terus kemudian seorang anak laki-laki dengan ibunya terus ke atas, maka itu tidak batal. Kalau sama ipar Ipar adalah mau. Dari nikahin ya. ipar Salah. batal. Ya kan bisa dinikahin ya? Iya. Hah? Ah, Emang boleh ipar dinikahin? banyak. Ya masalah banyak itu bukan ukuran bahwa itu boleh. Ipar selama pernikahan si A masih B ini masih sah, maka umpama si C ini adiknya B kan. Selama A sama B ini masih statusnya suami istri, maka si C ini adalah mahram, haram untuk dinikah. Lah umpama ketika pernikahan A sama si B ini udah bubar, maka si C ini, ipar ini sudah bukan mahram lagi, maka boleh dinikah. Ada syaratnya. Nah, ada syaratnya. Misalnya dulu Rasulullah SAW itu kan putrinya dinikahkan dengan Utsman, putri yang pertamanya. Nah itu adiknya berarti kan mahram, tidak boleh dinikah, haram dinikah. Nah begitu yang kakaknya ini meninggal, kan ganti nikahin adiknya, istilahnya apa namanya, turun raja. Nah selama pernikahan kakaknya ini kok masih sah, maka ipar ini adalah mahram, haram untuk dinikah, karena menikahi bareng kakak dan adik itu hukumnya haram. Nah kalau ada terjadi kasus apa tadi itu, ipar adalah maut, itu bukan berarti boleh, bukan, ya haram, malah haramnya double-double. Udah secara hukum haram, terus kemudian perzinahan yo haram, wis haramnya tumpuk-tumpuk ini, haramnya double-double. Nah jadi ipar itu hukumnya mahram selama pernikahannya masih sah. Nah kalau pernikahannya sudah bubar, maka itu sudah bukan mahram lagi. Kalau mertua, Orang syaratnya lagi. mertua umpama dulu nikahin anaknya, ternyata begitu melihat mertuanya lebih cakep. Lah iya umpama anaknya gendut hitam gitu ya, begitu lihat mertuanya lebih cakepan. Nah kebetulan mertuanya udah janda lagi. Iya kalau tadi apa namanya, ipar adalah maut, lama-lama ada mertua adalah maut. Wah ya kasus yang di Tangerang itu ya. Lah kalau mertua gimana? Mahram nggak itu? Haram. Haram dinikah. Kalau mertua itu selamanya, walaupun itu pernikahan si anak itu sudah cerai, maka mertua itu tetap mahram untuk selamanya, dengan catatan misalnya nikahin anaknya terus sudah berhubungan badan, maka itu mertua selamanya akan mahram. Tapi kalau baru akad nikah begitu melirik mertuanya, lah cakepan mertuanya, terus belum diapa-apain langsung dicerai. Nah, belum dicerai lah ganti, alah cakepan maknya. Umpama ya kalau di sinetron mungkin ya, nggak tahu kalau di dunia nyata ya, ya itu kasus itu ya, yang di Tangerang itu ya dulu ya. Normal. Lah kalau mertua itu selamanya adalah mahram, selama tadi itu udah dinikah kemudian sudah berhubungan badan. Berarti nggak ada mantan mertua. Secara hukum nggak ada. Secara hukum nggak ada, tapi tetap itu adalah mahram, haram untuk dinikah. Lah semua yang haram dinikah itu ketika bersentuhan langsung antara kulit ketemu dengan kulit maka tidak batal. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, karena kitab ini kan begitu ringkas ya, kitab yang agak tebal itu mengecualikan rambut, gigi sama kuku. Umpama peringis coba peringis langsung giginya kurang kerjaan. Maka itu tidak batal. Atau mungkin rambutnya panjang
dilus-lus atau dibelai-belai rambutnya. Rambut, kuku, dan gigi itu dikecualikan dari tubuh yang ketika bersentuhan atau disentuh tidak membatalkan wudu. Ini yang terjadi dalam mazhab Syafi'i. Tapi ketika melaksanakan haji dan umrah, karena di Saudi itu kan mazhabnya bukan Syafi'i. Nah, di sana itu memakai mazhab yang ketika perempuan laki-laki bersentuhan, kalau hanya sekedar bersentuhan tidak batal, asal tidak ada setrum. Nah, kalau bersentuhan kok nyetrum dredet, nah itu baru batal. Nah, kalau seandainya ya orang yang melaksanakan tawaf, Ya toa. yang muterin Ka'bah ya? Iya, tawaf. Nah, seandainya tawaf itu memakai hukum Syafi'i, tawaf nggak kelar-kelar. Lah iya, ya kecuali kalau tempat tawafnya dipisah umpama ya, yang perempuan di dekat Ka'bah umpama, yang laki-laki agak sebelah sono atau mungkin di lantai 2. Ya enggak, tapi kan di Saudi kan rata-rata yang dipakai adalah mazhab Hambali, dan Hambali itu tidak membatalkan wudu antara laki dan perempuan kalau hanya sekedar sentuhan saja. Nah, yang dihukumi batal itu kalau sampai tadi timbul syahwat, atau walaupun ayatnya sama, aula mastumun nisa, ayatnya sama, tetapi memahaminya berbeda. Begitupun di Indonesia juga banyak yang memakai mazhab Hambali. Maka ketika bersentuhan laki perempuan salaman tidak membatalkan wudu, tapi cara wudunya berbeda. Mereka itu, kalau kita kan wajibnya hanya mengusap sebagian kepala, kalau mereka mewajibkan mengusap semua bagian kepala. Mengusap ya, bukan membasuh. Kalau membasuh itu berarti harus benar-benar basah. Tapi kalau ngusap cukup tangan ini dibasahin di, nah itu udah namanya udah ngusap. Misalnya walaupun rambutnya panjang, ini tangan dibasahin, terus kemudian diusapkan saja. Nah itu sudah namanya mengusap. Dan memang sunnahnya itu diusap seluruhnya, bukan membasuh. Beda antara mengusap dan membasuh. Nah, itu yang nomor 4. Yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang sama-sama dewasa. Kalau satu anak kecil yang belum dewasa, maka tidak batal wudunya. Dan yang bersentuhan itu bukan mahram. Nah, kalau mahram maka tidak batal itu tadi. Nah, kemudian wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi dhanni diddihi. Nah, yang bacanya keserimpet-serimpet kan di situ ya. Wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi dhanni diddihi. Wala yartafi'u, dan tidak hilang yaqinu wudu'in, yakinnya masih punya wudu, al-hadasin, atau yakinnya hadas, bidhamni dhiddihi, dengan mengira kebalikannya. Contohnya begini, umpama habis maghrib yasinan atau ngaji lah malam minggu itu, begitu selesai makan, habis makan sholat isya. Lah pas mau sholat isya timbul ragu, tadi sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Kalau tadi yakin sudah punya wudhu, kan tadi udah yakin punya wudhu, wong sudah dipakai buat sholat maghrib. Nah, kalau timbul keraguan-raguan, maka itu hukumnya tetap punya wudhu. Kalau timbul ragu, lah kalau yakin udah kentut blang bleng, terus baunya orang semasjid gak kena semua, yo lain. Yang jadi persoalan itu kalau ragu. Lah rata-rata biasanya kalau orang ragu langsung ambil air wudhu, karena wong di kita air banyak ini, ngapain repot-repot. Kalau bapak-bapak kemarin saya tanya begitu malah langsung pegang aja pala, kan otomatis batal. Bukan pala ini maksudnya,
Ribut am. Lah umpama kan saya tanya habis sholat maghrib. Lah kayak tadi kasusnya lah. Habis sholat maghrib, habis yasinan. Lah begitu adzan isya tadi udah batal belum ya? Batal kok belum ya? Daripada ragu-ragu mending yakinin aja batal, pegang pala. Masukin di sarung. Ya Allah. Lah daripada ragu katanya. Pak Haji tanyain ke Pak Haji gitu. Nah, yang jadi persoalan kalau ragu kan kemarin sudah disampaikan ya. Ya. Ketika kita sudah yakin batal kan niat wudunya lirafil hadasil asghar. Lah kalau ragu itu yang jadi persoalan. Lah rata-rata kita ini ketika ragu ya udahlah wudu aja wudu. Wong air banyak ini kan gitu ya. Nah, kalau wudu sementara dia belum batal kok niatnya lirafil hadasil asghari, wong nyatanya dia belum punya hadas. Lah yang dihilangin apanya wong belum punya hadas. Makanya untuk ngilangi keraguan tadi katanya megang pala aja gampang. Lagi aneh aja. Nah, atau orang yang sudah yakin hadas, umpama dari rumah itu, dari rumah yakin belum wudu. Lah begitu di musola udah komat langsung main berangkat aja, mau kenal langsung dipakai. Begitu nyampe sono, tadi saya udah wudu belum ya? Itu berarti belum. Karena pernah ada kasus kejadian, udah mau takbir, imam nih, udah mau takbir Allah, langsung balik. Maaf, tadi saya belum wudu. Ya ketawa ya wajar ya ketawa ya ngomong pada ketawa. Ya pernah kejadian banyak ada yang cerita. Imami subuh, dia dari rumah itu biasanya sudah wudu, biasanya. Lah karena kebetulan mungkin di rumahnya itu kerannya pamnya mati atau apa, udah antar wudu di masjid. Begitu nyampe ke masjid langsung masuk. Begitu masuk komat dia langsung maju, begitu maju pas mau takbir baru inget. Loh, tadi belum wudu, maaf belum wudu keluar. Enggak popo. Kalau khotbah Jumat pakai helm aja pernah kejadian. Saking buru-burunya kan. Ya kayak masjid kita ini kan sebelah kanan ada pintu. Begitu dia datang itu udah adzan kedua. Adzan kedua itu ya begitu dia datang langsung kongres cepet lupa buka helm. Ya kan ya udah pakai baju cukup, pakai helm, pakai ini sorban, tapi ini belum baik. Begitu assalamualaikum masih pakai helm. Lah kan habis salam kan duduk adzan kedua. Helm. Iya, itu nggak berat sih. Lah enggak paling jamaahnya model baru. Ya, itulah dinamikanya. Lah ada orang khutbah yang salam beda, yang khutbah beda orang ya pernah. Ditungguin khotibnya enggak datang-datang. Ya udahlah, akhirnya marbot udah nekat maju. Begitu assalamualaikum, lihat khotibnya udah datang. Langsung kan habis salam, kalau Jumatan kan ya, habis salam kan duduk. Adzan. Lah begitu adzan baru khutbah, ganti orang. Paling jamaah tadi yang salam ini, kok yang khutbah ini. Yes, lucu-lucu kejadian ya ada aja. Jadi kalau seandainya ada orang ragu sudah batal atau belum, maka yakinnya belum. Kalau orang ragu sudah wudu atau belum, maka yakinnya belum wudu. Nah itu wala yartafinu yakinu wudu'in al hadasin bidhanni dzikri. Dan tidak hilang keyakinan seseorang apakah dia punya wudu atau punya hadas bidzikrihi dengan kebalikannya. Kalau kaidah fikih itu disebut al-yaqinu la yuzalu bisya. Keyakinan itu tidak bisa digeser dengan keraguan. Artinya tetap dipilih yang yakin. Tapi kalau tadi, kalau bapak-bapak saya daripada ragu-ragu repot. Kalau bapak-bapak megang pala, kalau mak-mak megang motor. Wallahu a'lam bishawab. Itu mau nanya Pak Ustaz, kalau sama mantu itu batal nggak Ustaz? Kan mantu sama mertua tadi kan Sama gitu ya? iya sama aja.
Jadi nggak ini ya? Enggak, ya umpamanya Bu Haji sama mantu laki-laki. Iya. Ketika salaman, Oh nggak batal. enggak batal, enggak batal. Selamanya, apalagi udah punya cucu, selamanya. Walaupun mohon maaf seandainya ya ada kasus tadi itu sudah enggak jadi mantu lagi, tetap itu secara hukum tetap mahram. Jadi sama mantu tidak batal. Kalau ipar tergantung tadi.